Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aris Fadli Asyarobi. Kembali di sini kita akan mengerjakan tugas dari industri yaitu pengenalan PHP. Baik, kita akan melihat soalnya. Judul tugasnya adalah membuat sistem manajemen gaji. Deskripsi soal, buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, menghitung, dan menghapus gaji karyawan. Semua data akan disimpan dalam file yang berada pada folder model dari gaji.php. Keterangannya adalah detail dan spesifikasi yang dibutuhkan aplikasi sistem manajemen gaji, sama seperti keterangan pada soal logika dan algoritma. Tugas kali ini adalah mengimplementasikan hasil pengerjaan pada tugas logika dan algoritma ke dalam bentuk kode program PHP. Langkah kerjanya yaitu model gaji PHP menyimpan nama karyawan beserta jabatan karyawan tersebut. Lalu, saat menjalankan program, tampilan awal yang muncul di terminal adalah pilihan aksi sebagai berikut. Yang pertama, lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, hitung gaji karyawan, lalu yang terakhir keluar aplikasi. Lalu yang ketiga adalah buatlah inputan untuk user memilih aksi yang akan dijalankan. Contoh, ketika user memasukkan inputan angka 1, maka menjalankan fungsi melihat karyawan. Lalu yang keempat, buatlah validasi. Jika user memasukkan inputan selain nomor aksi, maka tidak ada fungsi yang dijalankan, dan tampilkan pesan peringatan agar user memasukkan inputan sesuai nomor aksi. Lalu detail fiturnya adalah lihat karyawan, tampilkan daftar karyawan dan jabatannya beserta nomor urut. Seperti ini. Lalu tambah karyawan. Muncul inputan untuk memasukkan nama karyawan. Lalu ketika user sudah menginputkan nama karyawan, maka muncul inputan untuk menambahkan jabatan karyawan, yaitu manajer, supervisor, dan staff. Yang ketiga, jika jabatan yang dipilih di luar dari jabatan yang tersedia, maka munculkan peringatan error. Lalu yang keempat, ketika semua sudah berhasil diinput, maka masukkan karyawan beserta jabatannya tersebut pada model gaji.php. Yang ketiga, update karyawan. Tampilkan daftar karyawan yang telah ada untuk memudahkan pengguna dalam memilih karyawan yang ingin diedit. Lalu, tampilkan nomor urut atau ID untuk setiap karyawan. 3. Minta pengguna untuk memasukkan nomor urut atau ID karyawan yang ingin diedit. 4. Validasi nomor yang dimasukkan untuk memastikan karyawan dengan nomor tersebut ada dalam daftar. Setelah karyawan dipilih, tampilkan inputan untuk memasukkan nama baru. 5. Setelah inputan untuk memasukkan jabatan baru. 6. Setelah semua proses selesai, maka update karyawan sesuai inputan yang diinginkan user. Hapus karyawan. Tampilkan daftar karyawan. Munculkan inputan untuk memilih nomor karyawan untuk dihapus. 3. Validasi nomor karyawan yang dimasukkan. 4. Tampilkan informasi karyawan yang akan dihapus. Seperti ini. Minta konfirmasi dari pengguna Y atau N, yes atau no. Jika user menginput Y, maka hapus. Jika user menginput N, maka tampilkan pesan dibatalkan. Tampilkan daftar karyawan yang telah diperbarui. Lalu, hitung gaji karyawan. Tampilkan daftar karyawan. Lalu, minta pengguna memilih nomor karyawan untuk menghitung gaji. 3. Validasi nomor karyawan yang dimasukkan. 4. Minta pengguna memasukkan jumlah jam lembur. Lalu, validasi jumlah jam lembur. Minta pengguna memasukkan rating kinerja 1-5, validasi rating kinerja, lalu hitung gaji pokok, tunjangan jabatan, lembur, dan bonus kinerja. Lalu keluar aplikasi. Ketika user memilih aksi keluar aplikasi, maka tampilkan pesan, terima kasih, sampai jumpa, lalu jalankan fungsi keluar dari aplikasi. Lalu yang terakhir, masukkan project yang dikerjakan ke dalam GitHub atau GitLab dan sertakan link projectnya. Jadi, saya sebelumnya sudah membuat kodenya. Mari kita review. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode ini bekerja. Jadi, model file adalah path atau lokasi di mana data kalian akan disimpan. Nah, data kalian disimpan ini dalam model
/gaji.php. Jadi dalam folder model ini ada file gaji.php. Lalu employees ini adalah sebuah array untuk menyimpan data karyawan yang sedang dikelola dalam aplikasi. Nah, data ini akan dimuat dari file saat kelas diinisiasi. Lalu lanjut ke function construct. Jadi fungsinya adalah construct dijalankan secara otomatis ketika objek dari kelas ini dibuat. Jadi construct ini mengecek apakah kita sudah membuat file model apa belum. Jika sudah, data dari model gaji atau dari kode ini akan lanjut ke file model. Jika tidak, sistem akan membuatkan file model secara otomatis. Oke, kita lanjut. Private function load employees ini bertugas untuk membuat data karyawan yang disimpan di file model file ini dalam defaultnya adalah model /gaji.php ke dalam atribut employees ini. Nah, employees ini. Lalu, jika tidak ada file, maka array employees ini akan tetap kosong. Data yang dibaca dari file di deserialize menggunakan fungsi ini nih, unserialize yang mengubah string serialize kembali menjadi array PHP. Ini tuh fungsinya. Lalu ada yang ketiga, save employees. Nah, fungsinya adalah menyimpan data karyawan dari atribut employees ini ke file model file dalam bentuk string serialize. Nah, fungsi serialize digunakan. Nah, fungsi dari serialize ini digunakan untuk mengubah array menjadi string sebelum disimpan. Lalu cara kerjanya adalah begini nih. Oke, lanjut di sini ada menu-menunya. Nah, show menu ini adalah menampilkan menu yang akan ditampilkan. Jadi ada lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, hitung gaji karyawan, dan keluar aplikasi. Lalu pilih menu 1-6. Nah, setelah muncul tampilan menu ini, kita harus memilih. Jika kita memilih nomor 1, maka akan keluar view employee atau melihat karyawan. Lalu kalau kita mengetik angka 2, akan keluar add employee atau tambah karyawan. Ketiganya update employee atau update karyawan. Yang keempat ada delete employee atau hapus karyawan. Yang kelima ada calculate salary atau hitung gaji. Nah, apabila kita masukkan angka 6, sistem akan keluar aplikasi dengan ada kata-kata yaitu terima kasih sampai jumpa. Tapi kalau misalkan kita tidak memasukkan 1-6 ini, atau kita mengetik angka di luar ini, akan muncul validasi menu tidak valid, silahkan pilih menu 1-6. Nah, adalah visinya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita memasukkan angka 1, si view employee ini keluar, lalu akan ada tulisan belum ada karyawan, data karyawan, karena kita belum memasukkan data karyawan untuk pertama kali. Lalu ada daftar karyawan. Ini kalau kita memasukkan angka 2, jadi ada ID, nantinya nama, lalu jabatan. Nah, lalu ada kedua adalah add employee. Nah, di sini apabila kita memasukkan angka 2 akan keluar seperti ini nih. Jadi masukkan nama karyawan yang akan ditambahkan, lalu jabatannya ada manager, supervisor, dan staff. Nah, jabatannya itu choice, jadi manager, supervisor, atau staff. Bila memasukkan di luar dari 3 ini, akan keluar jabatan tidak valid. Seperti itu. Setelah add employee, ada update employee atau update karyawan. Nah, itu akan muncul ketika kita memasukkan angka 4. Jadi update employee ini
tugasnya adalah untuk menambah atau mengedit karyawan yang akan diubah. Apabila kita mengetik angka 4, kita disuruh untuk memasukkan nomor karyawan yang akan diupdate. Nah, kan setiap karyawan itu memiliki ID. Nah, kita pilih ID karyawan tersebut untuk diupdate. Nah, apabila dalam data karyawan kita tidak ada nama karyawan tersebut, maka akan ada validasi karyawan tidak ditemukan. Lalu di sini ada nama baru apabila ingin mengubah nama. Lalu ada update jabatan. Ada 3 jabatannya. Lalu ada yang kelima adalah delete employee atau hapus karyawan. Nah, validasinya adalah masukkan nomor karyawan yang akan dihapus. Kita memasukkan ID karyawan tersebut bila ada di data karyawan. Apabila tidak ada, akan ada validasi karyawan tidak ditemukan. Apabila sudah, muncul lagi validasi karyawan yang akan dihapus, namanya, lalu jabatannya, lalu di sini ada konfirmasi penghapusan Y atau N. Nah, apabila kita menggunakan di sini kita menggunakan Y. Apabila kita memasukkan Y, employees tersebut akan dihapus. Apabila else-nya adalah N, penghapusan dibatalkan. Lalu ada calculate salary atau hitung gaji. Nah, di hitung gaji ini kita perlu memasukkan nomor karyawan. Apabila tidak ada, muncul seperti ini, karyawan tidak ditemukan. Lalu masukkan jumlah jam kerja. Jam kerja kita dimasukkan juga. Bila tidak, jumlah jam kerja tidak valid ini apabila jumlah jam kerja kurang dari 0. Lalu di sini rate-nya juga manajer, supervisor, dan staff itu berbeda. Nah, seperti ini. Nah, ini jabatan, base rate, total gaji, semuanya dihitung. Lalu ada masukkan rating kinerja. Nah, rating kinerja juga dapat mengubah gaji karena 1 sampai 5 itu bonusnya berbeda. Nah, ini hitung-hitungannya seperti ini. Oke, kita langsung coba saja. Oke, kita langsung saja tes di terminal. Untuk memunculkan filenya kita memerlukan seperti ini, PHP dulu, lalu karyawan atau kode atau nama file kita .php. Nah, nama file yang ini ya, kita enter, kita pilih angka 1 dulu. Kita lihat dulu karyawan yang ada. Ternyata belum ada data karyawan. Nah, kita di sini akan menambah karyawan dengan memasukkan angka 2. Nah, kita memakai nama Cecep contohnya. Cecep ini adalah seorang manajer. Nah, ID manajer adalah 1, kita ketik 1, pilih 1 sampai 3. Nah, kita lihat lagi karyawannya. Nah, tuh. Daftar karyawan adalah dengan ID nomor 1, nama Cecep, memiliki jabatan sebagai manajer. Jika kita ingin update si Cecep ini, kita tinggal masukkan saja angka 3. Nah, nomor karyawan ini ID-nya ya, berarti Cecep memiliki ID 1, kita masukkan 1. Nah, nama baru, jika tidak ingin mengubah nama baru, kita langsung saja enter lagi. Nah, apabila kita ingin mengupdate jabatan si Cecep, kita update nih menggunakan Y. Nah, si Cecep ini ternyata kerjanya nggak benar, jadi dia diturunkan dari manajer ke supervisor. Kita ketik masukkan angka 2. Nah, kita lihat lagi karyawannya. Nah, si Cecep memiliki jabatan sekarang sebagai supervisor. Oke, lalu sebelum kehapus karyawan, kita hitung gaji karyawan dulu. 5. Kita masukkan nomor 5. Nah, kita masukkan nomor si Cecep ini nomor 1, lalu jam kerja Cecep. Misalnya kan kemarin jelek nih ya,
Jadi dia cuma misalkan punya jam kerja hanya 30 jam nih seminggunya. Lalu masukkan rating kinerja, yaitu adalah 3 misalnya. Nah, total gajinya adalah gini. Jam kerja 30, rating 3, dan gaji pokok 2.250.000. Lalu ditambah bonus 675.000. Total gaji yang didapatkan Cecep adalah 2.925.000. Yang lalu adalah hapus karyawan. Kita tempat. Cecep ini ternyata melakukan pelanggaran dan perusahaan ini memecat Cecep. Nah, kita tinggal masukkan nomor Cecep 1. Nah, lalu kita konfirmasi menggunakan Y. Nah, kita lihat lagi apakah si Cecep masih ada. Wah, ternyata sudah tidak ada. Nah, apabila sudah selesai, kita tinggal keluar aplikasi. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, jadi seperti itu gambaran dari menghitung manajemen gaji karyawan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.